Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di www.potus.com ya. Pada video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita ya, yaitu mengenai apa itu BOA, apa itu BOI ya. Mungkin istilah ini sudah tidak asing bagi teman-teman yang sudah gabung di member as keyword ya, karena ini merupakan salah satu trik yang bisa teman-teman pilih untuk membangun sebuah website AdSense yang nantinya kita fokus untuk bisa menghasilkan ya. Nah, untuk BOA, oke. Untuk BOA sendiri itu based on article. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah website yang masuk ke dalam kriteria BOA, yaitu website yang isinya artikel. Jadi gambarnya mungkin hanya 1-2 saja sebagai pendukung ya. Jadi untuk BOA sendiri fokusnya di artikel ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar kata-kata BOA atau based on artikel, berarti intinya blog tersebut atau artikel yang dibuat di blog tersebut isinya itu image-nya sedikit. Jadi image sebagai pelengkap saja, sedangkan isinya keseluruhan itu adalah artikel ya. Sedangkan untuk BOI atau based on image ini adalah blog dalam kriteria yang isinya gambar, teman-teman. Jadi untuk artikel tidak begitu dominan ya, mungkin hanya sekedar beberapa kata saja. Jadi yang masuk ke dalam BOI ini atau based on image ini bisa dikategorikan sebagai website wallpaper, teman-teman ya. Jadi artinya isinya itu hanyalah gambar saja. Saya harap apa yang saya jelaskan barusan mengenai apa itu BOA, apa itu BOI bisa teman-teman pahami ya. Jadi kesimpulannya untuk BOA dan BOI, untuk BOA ini adalah merupakan website yang isinya artikel. Untuk image-nya sedikit, hanya sebagai pelengkap saja ya. Jadi yang dominan adalah artikel. Sedangkan untuk BOI adalah website yang isi postingannya itu image, teman-teman ya. Apakah image-nya itu mau 1 buah image, 2 buah image, 3 buah image. Cuma intinya yang dominan adalah image atau kita sebut saja sebagai website wallpaper ya. Itu yang dimaksud dengan BOI. Mungkin teman-teman masih bingung. Contohnya gimana sih kalau misalkan website yang masuk ke dalam kriteria BOA atau BOI? Kayak di sini saya akan coba contohkan. Misalkan saya akan coba mengetikkan di Google. Ini saya akan mencari website yang masuk ke dalam kategori BOI ya, based on image. Misalkan di sini saya ketikkan apa ya kira-kira ya. Misalkan kitchen atau bedroom. Indonesia gimana sih? Nah, ini misalkan desain bedroom ya. Kita bisa lihat apakah ini masuk ke dalam kriteria BOA atau BOI. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di saat kita mengetikkan keyword bedroom design, maka yang muncul paling atas misalkan gambar seperti ini. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa untuk keyword ini atau kata kunci ini itu masuk ke dalam kriteria BOI ya, based on image. Di sini misalkan ada 20 small bedroom design ID. Nah, kita coba klik di sini ya. Ini isinya apa sih? Website dengan keyword ini kita coba cek ya. 20 small bedroom, semua itu kecil ya, jadi 20 bedroom kecil lah, desain bedroom kecil yang bisa dijadikan sebagai ide, teman-teman ya. Oke, kita coba. Ini agak lemot juga sih ya koneksinya. Oke, mohon sabar. Ini wow, gambarnya belum muncul, teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi yang masuk ke dalam kategori BOI adalah kategori website wallpaper ya, seperti ini teman-teman. Jadi isinya kebanyakan gambar ya, gambar. Nah, ini jadi sudah jelas sekali ya untuk BOI ini, websitenya atau postingannya berisi gambar, yang dominan gambar, teman-teman. Sedangkan untuk penjelasan atau artikelnya itu tidak begitu banyak. Itu yang masuk ke dalam kategori BOI. Oke, saya cancel. Sekarang kita coba cari website yang masuk ke dalam kategori BOA atau based on article. Misalkan how to, kan ini kita targetnya luar ya. How to make apa nih, slim misalkan ya. Kita coba. Nah, di sini itu mana kan gambarnya sedikit yang paling atas, bahkan
Cuma gambar sebatas untuk pelengkap saja ya, di sini jelas. Malah yang muncul adalah video kebanyakan. Oke, kita coba klik website yang menduduki peringkat pertama ya. Ini apa ini, isinya nggak jelas. Kita pilih yang ini aja ya. Nah, kita bedakan antara boa dan boi ya. Karena kalau misalkan teman-teman salah memahami sebuah jenis atau sebuah kategori untuk boa dan boi, ini ya mungkin bisa membingungkan juga ya, bisa bingung juga. How to make slim. Nah, ini kayak gini teman-teman, yang masuk ke dalam kategori boa. Jadi intinya yang dominan itu adalah artikel. Slim is why popular with the kid and the reason why is simple. Oke, saya nggak terlalu pandai bahasa Inggris ya. Sekarang teman-teman yang bisa bahasa Inggris ya bisa membacanya sendiri. Nah ini, oke. Saya harap teman-teman sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Jadi untuk boa dan boi itu bisa dikatakan bertolak belakang ya. Untuk boa fokus ke dalam artikel, sedangkan untuk boi fokus ke dalam image yang dipostingnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman melakukan riset kata kunci, itu hasil kata kuncinya akan teman-teman pisahkan mana yang masuk ke dalam kategori boa, mana yang masuk ke dalam kategori boi. Kenapa? Agar nanti teman-teman bisa membuat postingan sesuai dengan kategori masing-masing ya. Image ke image, artikel ke website artikel, itu dia. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kalau misalkan dicampur boleh gak gitu kan antara boa dan boi? Itu boleh, silakan teman-teman bisa mencampurnya. Tapi ya alangkah yang bagus itu image, artikel ya. Jadi lebih terlihat konsisten dalam update-nya gitu kan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin untuk video kali ini, untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Semoga yang saya jelaskan itu bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman share juga kepada teman-teman yang lain yang masih bingung dalam membedakan antara boa dan boi ya. Karena di sini ingat, kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai sebuah ilmu, jangan takut kalian kalau share punya banyak saingan, jangan ya. Yang jelas, kalau misalkan teman-teman punya sedikit ilmu, kemudian teman-teman share kepada teman-teman yang lainnya, insya Allah ilmu yang teman-teman punya akan semakin lama semakin bertambah, semakin bermanfaat, dan kalian tidak akan menyangka bahwa sedikit ilmu yang teman-teman share itu bisa membuat Anda, bisa membuat kalian itu semakin maju ya. Intinya seperti itu. Jangan takut banyak saingan karena kalian men-share ilmu, jangan, itu dia. Oke. Yang namanya rezeki itu tidak akan ya tertukar ya, seperti itu. Aduh, oke. Bagi teman-teman yang masih belum paham dan apa yang saya jelaskan, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia ya, dan juga bisa men-share-nya ke teman-teman yang lain melalui Facebook, Twitter, dan media-media yang lainnya, atau juga bisa langsung mendownloadnya dan mempelajarinya bersama. Oke. Sekedar informasi, sekarang saya sudah membuka sebuah grup untuk belajar blog. Di sana nanti teman-teman bisa belajar bersama-sama dan kita saling support satu sama lain antar sesama anggota ya. Jadi kita tidak pelit ilmu di sana, kita saling berbagi. Dan ini sangat bagus untuk teman-teman yang ingin mulai belajar, yang masih bingung dalam membuat blog dan lain sebagainya ya. Silakan nanti teman-teman bisa bergabung di sana. Nama grupnya adalah E-Training AdSense. Oke, saya tulis nih ya. E-Training AdSense. Ini nama grup yang saya buat. Jadi bagi teman-teman yang belum join, silakan teman-teman bisa mencarinya di kolom pencarian Facebook dengan mengetikkan E-Training AdSense. Nanti di sana teman-teman akan mendapatkan 2 result. Ya, silakan teman-teman pilih yang anggotanya paling banyak. Ya, oke. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana, baik itu yang berada di Indonesia ataupun mungkin yang melihat video ini ada yang berasal dari luar negeri ya. Silakan teman-teman bisa gabung di grup saya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di webpotus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.